Assalamualaikum teman-teman. Salam Pramuka. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Kami Kakak Pramuka SMKN Negeri 44 Jakarta akan membawakan beberapa materi. Materi tersebut tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. 1. Pengertian pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, ambalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. 2. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun tersebut. Buku ini sangat laris, bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KAP atau Anak Serigala. Dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Squad yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Berikut gambar Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau Bapak Pandu Sedunia. Dan gambar berikutnya gambar Agnes Smith Baden-Powell atau dikenal dengan
ibu kontribusi Gerakan Kepanduan Putri. Tiga, sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Inzet Pathfinders Vereniging atau NIP atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksana kegiatan Jambore hingga sekarang. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk Keiwibodan, Peta, dan Seinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Gerakan pramuka setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Panduan Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Berikut gambar Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Bapak Pramuka Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.